ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya teman-teman, dalam iman dan takwa, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, tak terasa kita sudah sampai di Jumat yang terakhir dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah kayak gitu ya. Bagaimana teman-teman? Oh iya, semoga saudara-saudara kita kaum muslimin kayak itu ya yang telah menunaikan ibadah haji kayak gitu ya, oleh Allah diterima ibadah hajinya dan dijadikan semuanya menjadi haji yang mabrur kayak gitu. Amin ya robbal alamin. Dan kita yang belum menunaikan ibadah haji, semoga oleh Allah diridhoi kayak gitu ya, mendapat ridho di Allah kayak gitu ya, sehingga menjadi orang-orang yang termasuk yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji kayak gitu. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, di Jumat yang keempat materi kita adalah tazkiyatun nafs kayak gitu, dan hari ini kita lanjutkan bahasan kita terkait dengan ilmu-ilmu penopang tazkiyatun nafs kayak gitu. Kemarin kita sudah bahas ilmu penopang yang pertama kayak gitu ya, yaitu ridho kayak gitu, dan hari ini kita masuk ke ilmu penopang tazkiyatun nafs yang kedua, yaitu syukur kayak gitu ya. Nah, sebelum masuk ke situ kita review terlebih dahulu ya teman-teman terkait dengan definisi tazkiyatun nafs kayak gitu ya, supaya tidak lupa kayak gitu ya, agar kita selalu ingat kayak gitu bahwasanya tazkiyatun nafs itu adalah salah satu tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW, dan kemudian termasuk hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita sebagai orang-orang yang beriman untuk kemudian melakukan tazkiyatun nafs ya. Allah sudah menyebutkan bahwasanya termasuk orang-orang yang beruntung kayak gitu ya, aflaha gitu, yang kemudian dia itu mensucikan dirinya. Maka kemudian ya kita harus selalu berusaha untuk kemudian melakukan tazkiyatun nafs kayak gitu ya, yaitu tazkiyatun nafs itu adalah upaya kita kayak gitu ya untuk mendidik akal dan hati kita kayak gitu dengan ilmu apa, Al-Quran dan Al-Hadis, dengan meneladani siapa, yaitu para sahabat sahabiah Rasulullah SAW, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang lainnya, hingga kemudian dalam diri kita itu terbentuk pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian kita bisa meraih nafsul yang mutmainnah kayak gitu. Nah, itu terkait dengan definisi dari tazkiyatun nafs kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan ilmu penopang tazkiyatun nafs yang kedua, yaitu syukur kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, di bahasan syukur ini kita insya Allah akan bahas yang pertama apa itu syukur atau definisi syukur kayak gitu ya. Kemudian yang kedua balasan bagi orang yang bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah syukur sebagai penopang tazkiyatun nafs kayak gitu. Itu insya Allah semoga nanti waktunya cukup ya untuk kemudian bahas ini, kalaupun lebih tidak banyak-banyak kayak gitu ya. Teman-teman rahimakumullah, terkait dengan syukur ini adalah kelanjutan ya dari ridho kayak gitu ya. Teman-teman masih ingat ya definisi ridho kayak gitu ya, ekspresi hati seorang mukmin kayak gitu ya atas sesuatu kayak gitu ya, yang kemudian diwujudkan dengan apa, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kayak gitu ya. Nah, salah satu bentuk ridho kayak gitu itu ya ini syukur kayak gitu ya. Kalau tadi kan ridho
Artinya kan kita mengartikan definisi syar'i ridho ya, kemarin kita sudah memahami bahwasanya ridho itu adalah ekspresi hati kayak gitu ya atas sesuatu ya, ekspresinya seorang mukmin atas sesuatu yang kemudian diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kayak gitu. Nah, syukur itu salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya kayak gitu. Maka kemudian syukur ini adalah rangkaian berikutnya dari bentuk ridhonya seorang hamba itu adalah syukur kayak gitu. Nah, sekarang mari kita bahas apa itu definisi syukur kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, definisi syukur secara bahasa kayak gitu ya. Jadi syukur ini dari kata bahasa Arab teman-teman ya. Dia dari kata syakaro, yaskuru, sukron, syukuron kayak gitu. Syukuron kayak itu, syukur gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia syukur, bukan syukur bahasa Jawa yang syukur. Kalau syukur bahasa Jawa itu kan apa ya, sama dengan rasain loh kayak gitu loh. Kalau bahasa Indonesia itu kapok gitu kalau bahasa Indonesia ya. Syukur loh kayak itu apa namanya? Jadi syukur di sini adalah syukur, bukan syukur ya, bersyukur kayak itu. Jadi bukan dalam konteks bahasa Jawa yang artinya syukur kapok lo atau rasain lo kayak gitu dalam bahasa Indonesia, bukan itu ya. Jadi syukur kayak gitu. Jadi dia adalah bentuk masdar kayak gitu yang kemudian bisa diartikan dengan berterima kasih kayak itu ya. Mensyukuri, bersyukur kayak gitu, atau memuji Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Itu teman-teman dari sisi bahasa kayak gitu loh. Nah, kemudian dari sisi bahasa udah jelas ya teman-teman ya. Jadi syukur ini gampang lah kita memahaminya kayak gitu ya. Secara bahasa ya berterima kasih, bersyukur kayak gitu ya, memuji Allah kayak gitu atas apa nanti kita bahas kayak gitu ya. Nah, sekarang mari kita gali definisi syukur yaitu secara syar'i kayak gitu, kita keluarkan ayat-ayat Al-Qur'annya kayak gitu ya, hingga kemudian kita bisa menemukan definisi syar'i dari syukur. Teman-teman rahimakumullah, ayat yang pertama adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala ta'furun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini kayak gitu ya. Ada kata kerja yang pertama atau fiil amar kayak gitu ya dalam bahasa Arabnya gitu ya. Apa itu? Fatkuru, maka kayak gitu ya. Kenapa ada maka di situ tuh? Fa di situ terkait dengan ayat yang sebelumnya teman-teman, di ayat 151. Jadi yang tafsirnya Ibnu Katsir diterangkan bahwasanya ayat 151 itu adalah mengandung nikmat apa, yaitu diutusnya Rasulullah SAW kepada umat manusia ini kayak gitu ya. Nah, atas nikmat itu maka kemudian kita seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk ingat kepada Allah gitu ya. Uzkuruni, ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, maka Allah pun akan ingat kepada kalian. Washkuruli, terus kemudian perintah Allah yang kedua yaitu uskuru, bersyukurlah kalian li kepada aku, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'furun, dan janganlah kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini berarti ada kata uskuru ya dalam bentuk fi'il amr atau kata kerja perintah. Artinya teman-teman, dari sini kita dapat ambil satu poin bahwasanya bersyukur kayak gitu ya, itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita simpan dulu satu poin ini, bahwasanya bersyukur adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bersyukur itu atas apa kayak gitu? Kita ambil ayat yang lainnya. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 73 Quran surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min, dan termasuk kalau dan di sini bukan termasuk ya, diartikan dan karena.
Dan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya, ja'ala dia Allah kayak gitu ya. Ja'ala di situ adalah kata kerja yang mengandung pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan lakum bagi kalian itu lail wan nahar, malam dan siang kayak gitu. Walitas kunu ya, litas kunu, baunya nggak ada, maaf ya. Litas kunu agar kalian itu sakana, maksudnya di situ tuh istirahat kayak gitu ya. Fihi ya, beristirahat, fihi hinya kembali ke lailnya kayak gitu. Walita batagu, dan agar kalian itu mencari ya, min fadlihi, mencari itu maksudnya di siang hari, min fadlih itu karunianya, wala'allakum agar kalian itu bersyukur kayak gitu. Jadi la'alla itu adalah harapan yang bisa kemudian bisa manusia itu mewujudkannya gitu ya. Jadi Allah memberikan rahmatnya kayak gitu ya, berupa apa? Dijadikan siang dan malam dijadikan untuk istirahat, siangnya untuk kemudian mencari fadlun gitu ya, fadlihi di situ, min fadlihi, mencari karunanya Allah agar kemudian manusia itu bersyukur kayak itu. Dari sini berarti atas apa kita bersyukur? Yang pertama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Terus kemudian yang kedua atas apa? Di ayat ini yaitu karunianya Allah atau fadlun ya. Kalau di situ kenapa fadlihi? Karena diawali huruf jar min kayak gitu. Maka kemudian teman-teman kita simpan dulu poinnya, bahwasanya atas apa kita bersyukur, yaitu yang pertama rahmatnya Allah dan karunianya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini ada doa yang kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung masuk keduanya ya teman-teman ya. Kola, mulai dari kola baris ketiga akhir, ayat akhir, kemudian kola robbi kayak gitu ya. Jadi Allah mengajarkan kepada kita di usia 40 tahun kemudian untuk berdoa kola robbi gitu ya. Untuk berdoa robbi auzi'ni kayak gitu ya. Wahai Tuhanku, auzi'ni kayak gitu, karuniakanlah kepadaku an askura, untuk mensyukuri nikmatmu kayak itu, nikmat yang telah Allah berikan maksudnya gitu ya. Maka kemudian dari ayat sini kayak gitu, ayat ini dapatlah kemudian kita ambil poin lagi, bahwasanya bersyukur itu atas apa? Nikmat kayak itu, atas nikmat yang Allah berikan kayak gitu. Jadi tadi yang pertama rahmat, kemudian yang kedua adalah karunianya Allah, kemudian yang ketiga adalah atas nikmat yang Allah berikan kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 kayak gitu ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah berfirman, Allah menyeru seluruh orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu seruan bagi seluruh orang beriman untuk apa? Kulu, makanlah. Oleh Allah disuruh nih, kita disuruh makan. Nah, itu ya tadi disuruh makan. Jadi makan itu perintahnya Allah loh kayak gitu. Nah, makan apa yang diperintahkan oleh Allah itu? Min thayyibat ya. Dari yang baik-baik kayak gitu ya. Thayyib. Kita sudah bahas Al-Baqarah 168 ya, terkait dengan halalan thayyiban kayak gitu ya. Perintah Allah kepada semua manusia untuk kemudian makan yang halalan thayyiban kayak gitu ya. Jadi thayyib itu suatu yang halal kayak gitu ya.
yang halal, yang toyib itu yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa kemudian di sini yang disebut toyib gitu ya? Di sini sudah mengandung makna yang halal kayak gitu ya. Yang halal kemudian yang toyib bagi kita kayak gitu. Karena yang halal itu belum tentu toyib bagi semua orang kayak gitu. Misalkan saya ambil dulu, saya masih ingat dulu ya waktu apa itu ya, Sehat dengan Al-Quran ya teman-teman ya, terkait dengan prinsip makan syar'i itu yang pertama kan yang halal gitu, karena belum tentu yang halal itu kemudian baik bagi setiap manusia kayak gitu ya. Misalkan apa contohnya apa ya, orang yang lagi flu kayak gitu ya, kemudian dia flu kemudian minum es dari air yang matang kayak itu dia buat sendiri, itu misalkan ya teman-teman ya contoh, oh malah dia terus-terusan minum es. Nah itu meskipun halal tapi yang nggak kayak baginya kayak gitu ya. Tapi yang kan orang yang terkena diabetes kemudian dia malah makan gula-gula yang banyak kayak gitu ya, itu juga meskipun halal nggak baik kayak gitu. Makanya di sini toibat di sini sudah mengandung halal sama toib bagi kita kayak gitu. Ma rozaqnakum, ya apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian washkuru, dan bersyukurlah lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada perintah lagi untuk bersyukur. Maka kemudian kita dapat poin lagi, bersyukur itu atas apa? Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berarti ada 4 ya yang sudah kita dapatkan. Atas apa kita bersyukur? Yang pertama adalah rahmatnya Allah, yang kedua adalah karunia-Nya Allah, yang kemudian yang ketiga nikmatnya Allah, kemudian yang keempat atas rezeki yang Allah berikan. Mang yang ada bedanya apa sih 4-4-nya itu apa enggak? Ya teman-teman, kalau kita ngomongin rahmatnya Allah, sebenarnya rahmatnya Allah itu di atas semuanya itu. Maksudnya itu gini teman-teman, karena rahmatnya Allah yang diberikan kepada hambanya, Allah memberikan hambanya itu berupa karunia-Nya, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan rizki kayak gitu loh. Jadi kalau diruntut itu tuh rizki itu ya karena rahmatnya dari Allah, kita diberi karunia itu juga karena rahmatnya Allah, kita itu diberi nikmat itu juga karunianya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu loh. Tapi kenapa kemudian saya di sini menyebut satu-satu biar kemudian kita lebih ngerti kayak gitu ya. Bahwasanya masing-masingnya itu ternyata oleh Allah diperintahkan untuk kita syukuri kayak gitu loh. Ketika kita coba menyebut atas rahmatnya Allah, sebenarnya bisa mencakup karunia-Nya, nikmatnya, rizkinya itu bisa. Tapi ketika saya sebutkan sedikit-sedikit kan lebih gampang lagi kayak gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain, ketika kita bilang nikmat, rahmatnya Allah itu juga nikmat yang bagi kita ya teman-teman ya, bagi kita juga nikmat, karunia juga nikmat, rezeki juga nikmat gitu. Jadi di sini saya menyebutkan satu-satu biar lebih detail aja kayak gitu ya. Jadi atas itu kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaan berikutnya, dalam bentuk apa kita itu bersyukur kepada Allah? Nah, mari kita keluarkan ayat-ayat berikutnya. Teman-teman rahimakumullah, dalam bentuk apa bentuk syukur kita kayak gitu ya. Yang pertama di situ dalam Quran surah Ad-Duha kayak gitu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur kayak gitu. Oh ya, tadi saya tidak bilang shadaqallahul adzim ya teman-teman. Jadi mengucapkan shadaqallahul adzim itu tidak wajib teman-teman ya. Jadi saya tidak berdosa kalau kemudian saya tadi itu ya lupa, tidak saya sengaja terus kemudian langsung ingat, oh iya saya harus nerangkan nih kalau terkait dengan mengucapkan shadaqallahul adzim setelah baca Al-Qur'an itu bukan suatu kewajiban kayak gitu. Di ayat ini jadi kita oleh Allah diberi petunjuk atas nikmat Allah, hendaklah kita itu menyatakannya. Rabbika fahadits kayak gitu, menyatakannya. Kita nampakkan kayak gitu, kita nyatakan kayak itu atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kayak gitu ya. Jadi kalau kita sudah di sini nikmat sama seperti yang saya katakan tadi, karunia Allah itu adalah nikmat, rezeki dari Allah juga nikmat, mendapatkan rahmatnya dari Allah juga nikmat kayak itu. Jadi ayat ini cakupannya luas, makanya kemudian di situ pun juga dalam bentuk nakiroh, nikmat ya kayak gitu. Kemudian teman-teman yang berikutnya ya, dalam bentuk apa kita bersyukur tadi itu kepada Allah, berikutnya diterangkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 39.
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini ya, ini adalah ungkapan syukurnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di usia tuanya dikarunia Ismail wa Ishak dan Ishak kayak itu. Apa yang kemudian bentuk syukurnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang telah wahaba, ya memberi kayak gitu ya, wahabali memberiku kayak itu alal kibari di saat masa tuanya Ismail dan Ishak kayak gitu ya. Inna rabbi lasami'ud du'a, sungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar atau maha mengabulkan doa kayak gitu ya. Jadi dari rangkaian ini teman-teman, dari ayat 11 Ad-Duha kemudian sama ayat 39 dari Quran Surah Ibrahim, kita dapat mengetahui bahwasanya wujud syukur itu yang pertama adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillah ya gitu ya. Jadi alhamdulillah itu ucapan hamdalah, bacaan hamdalah. Kalau kita membaca alhamdulillah artinya kita telah bertahmid, telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dari sini teman-teman jadi bisa membedakan ya antara tahmid sama hamdalah. Hamdalah itu adalah bacaannya alhamdulillah, itu yang pendek. Kalau yang panjang alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah yang lain. Kalau di sini Nabi Ibrahim alhamdulilladzi wahaba dan seterusnya itu. Jadi menyesuaikan boleh, tapi bacaan hamdalah itu adalah alhamdulillah. Itu sudah bacaan hamdalah kayak gitu ya. Alhamdulillah kayak itu. Kalau kita kemudian mengucapkannya alhamdulillah, berarti kita telah bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamdalah itu adalah bacaannya. Kalau kita melafadzkannya alhamdulillah, berarti kita telah bertahmid kepada memuji Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Terus kemudian bentuk syukur yang kedua adalah dengan menampakkan nikmat yang telah Allah berikan, menampakkan karunia yang telah Allah berikan, menampakkan rezeki yang telah Allah berikan, menampakkan rahmat yang telah Allah berikan kayak gitu. Nah, kemudian dari sini mari kita rangkai apa definisi syar'i dari syukur kayak gitu. Dari ayat-ayat yang telah kita keluarkan ini tadi kayak gitu ya. Dari sini teman-teman, dari ayat yang pertama tadi Quran Surah Al-Baqarah 152 kayak gitu ya, sampai kemudian yang terakhir kayak gitu ya, kita dapatkan poin dari perintahnya Allah atas apa kita bersyukur, kemudian dalam bentuk apa kita bersyukur, maka kemudian kita bisa menarik definisi syar'i dari syukur kayak gitu ya, bahwasanya syukur itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia, nikmat, rizki yang telah diberikan kepadanya dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan pemberiannya tersebut kayak itu. Panjang ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi, dari rangkaian ayat-ayat tadi maka kemudian kita bisa mengambil sebuah definisi syar'i dari syukur. Syukur itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia, nikmat, rezeki yang telah diberikan kepadanya dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan pemberiannya tersebut kayak itu. Pemberiannya berarti berupa apa? Ya tadi itu rahmat, karunia, nikmat, dan rizki yang telah Allah berikan kayak gitu. Itu definisi dari syukur kayak gitu. Nah, ini masih perlu penjelasan lagi teman-teman. Jadi kan dengan menampakkan pemberian Allah, kalau dengan memuji ya tadi yang pertama dengan memujinya dan menampakkan. Memujinya sudah saya terangkan, yaitu dengan apa? Dengan mengucapkan hamdalah, bacaan hamdalah, alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan menampakkan. Nah, menampakkan ini dengan cara apa? Yang pertama, menampakkan pemberiannya Allah tadi itu berupa nikmat. Ya kalau kita sudah ngomong nikmat, cakupannya sudah luas ya teman-teman ya, semuanya rahmat, karunia dan sebagainya. Kalau ngomong rahmat juga begitu kayak gitu ya. Maka kemudian dengan menggunakan
nikmat tadi itu yang Allah berikan, karunia-Nya, rizkinya kayak gitu ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kayak gitu ya, karena rahmatnya Allah tadi itu di jalan yang diridhai oleh Allah ya. Jadi contohnya banyak ya. Kalau dikasih karunia misalkan para nabi aja kayak gitu ya, para Nabi Muhammad SAW dikaruniai ini mukjizat berupa Al-Qur'an kayak gitu, yaitu wahyunya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya, Al-Qur'an kayak gitu. Maka kemudian dengan karunia itu ya, jadi karunia itu ya kemudian menjadikan Nabi Muhammad SAW itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya, dan menjalankan tugas kenabian dan kerasulannya kayak itu. Kemudian berikutnya yang dikaruniai, karunia lagi ya, misalkan Nabi Sulaiman dikasih kerajaan, kekuasaan, bala tentara dari kalangan jin maupun manusia kayak gitu ya. Maka kemudian menjadikan beliau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan kekuasaannya itu untuk tegaknya agamanya Allah Subhanahu wa taala dan terus melakukan aktivitas dakwah kayak gitu ya. Lantas menyebarkan risalah agamanya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu loh. Terus kemudian yang dikasih karunia ilmu, misalkan Nabi Daud alaihissalam dikasih kekuasaan juga ilmu hikmah kayak gitu ya. Maka kemudian menggunakan karunia ilmunya itu untuk kemudian ya menyebarkan risalah agamanya Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ilmunya itu dan mengamalkan ilmunya itu kayak gitu ya. Jadi kalau dikasih rezeki yang banyak ya kayak gitu ya. Misalkan sahabat Rasulullah yang dikasih karunia rezeki yang banyak. Siapa itu yang Abdurrahman bin Auf itu yaitu kaya raya, sedekah kaya raya, maka kemudian kekayaannya itu adalah disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala kayak dia untuk memenuhi keluarganya dan juga untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala dia infakkan kayak gitu. Jadi karunia nikmat itu untuk ditampakkan dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua apa? Ditampakkan dengan apa? Dia meningkatkan ketaatan. Misalkan nazar tidak harus kemudian berbagi rezeki dengan yang lain, tidak harus kayak gitu ya. Nazar bisa berupa dengan saya dikasih rezeki oleh Allah, misalkan rezeki uang yang banyak gitu ya, bernadar mau nanti puasa 3 hari karena kan dapat rezeki misalkan itu ya, itu boleh. Atau kemudian menjadi membaca Al-Quran 1 juz tiap hari karena telah dikasih rezeki yang melimpah kayak gitu ya, itu boleh bernadar seperti itu. Misalkan 1 minggu aku akan nadar kepada Allah baca Al-Quran 1 juz selama seminggu karena telah dikasih rezeki ini gitu, itu boleh aja. Bahkan nadar tanpa syarat itu boleh karena nggak ada apa-apa, nggak dikasih apa-apa, tapi nadar aja itu juga boleh kayak gitu ya. Atau kemudian berikutnya berbagi, kalau itu misalkan berbagi rezeki atau dapat karunia misalkan naik pangkat atau apa, kemudian syukuran berbagi rezeki kepada yang lainnya itu juga boleh. Jadi menampakkan tadi itu ya, dengan atas karunia Allah itu tetap di dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara diumbar untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah kemudian semakin tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian kayak gitu ya. Jadi itu definisi syar'i dari syukur. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya balasan bagi yang bersyukur kayak itu ya. Yang pertama diberi surga teman-teman. Tidak main-main kayak gitu ya ini ya. Tapi ini masih ada syarat dan ketentuannya teman-teman ya. Jadi ada S dan K-nya, itu syarat dan ketentuannya ya. Jadi kita baca dulu ayatnya. Yang saya baca yang mana ya? Semuanya aja deh ya, meskipun panjang nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdi
bihi minallah fastabshiru bi baikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ikhuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman rahimakumullah, ayat ini panjang ya. Jadi ayat 111 itu adalah innallaha sungguh. Jadi Allah menggunakan huruf taukid teman-teman. Inna benar-benar, berarti Allah itu benar-benar telah membeli istara minal mu'minin dari orang-orang beriman itu anfusahum diri mereka wa amlahum dan harta mereka bi anna lahumul jannah, kayak itu ya. Dengan apa? Dengan memberikan kepada mereka itu surga, kayak itu. Nah, jadi saya bilang gitu kan. Terus kemudian siapa aja mereka itu yang kemudian Allah membeli dari orang beriman diri dan hartanya itu dengan surga? Yang pertama, yuqatiluna fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kayak itu ya. Terus kemudian saya langsung melompat ke ayat 112, kayak itu ya. Jadi yang pertama tadi orang yang berjihad di jalan Allah, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, diterangkan siapa aja mereka. Berikutnya itu adalah di ayat 112. At-taibuna ya. Kelompok yang berikutnya adalah at-taibuna. At-taibun itu adalah orang yang bertobat. Dalam tafsir At-Tabari diterangkan at-taibun adalah orang yang bertobat dari kesyirikan dan tidak ada kemunafikan dalam keislamannya, kayak itu ya. Itu dibeli oleh Allah dengan surga, kayak itu ya. Wal abidun dan orang yang beribadah, wal hamidun. Nah, kita fokus ke hamidun, kayak itu ya. Jadi hamidun itu adalah orang-orang yang muji Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir atau bari terangkan bahwasanya al-hamidun di situ itu adalah orang-orang yang selalu memuji Allah dan mengagungkan Allah dalam segala kondisinya, baik senang maupun duka, kayak gitu ya. Mau baik senang maupun dalam kondisi sedihnya tetap memuji Allah. Nah, di situ teman-teman, dalam kondisi senang memuji Allah itu artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu ya. Dalam maka di sini teman-teman, ketika kita itu bersyukur kepada Allah, kayak itu kita itu telah melakukan memuji Allah. Maka kemudian kita menjadi bagian dari hamidun. Tapi tadi syarat ketentuannya untuk kemudian menjadi hamidun, kita tidak cukup memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah tadi itu ketika mendapatkan nikmat aja. Tapi ketika sedih juga, kayak gitu. Juga tetap memujinya Allah. Jadi teman-teman di sini saya ingin menerangkan bahwasanya memuji Allah Subhanahu wa taala ya, bersyukur itu atas nikmat, kayak itu loh. Tapi memuji Allah, membaca tahmidnya Allah Subhanahu, membaca tahmid ya, membaca hamdalah itu berarti melakukan atas tahmid ya, memuji Allah itu tidak hanya tidak hanya ketika mendapatkan nikmat, tapi dalam semua kondisi, kayak gitu kita harus tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pernah mendengar alhamdulillah ala kulli hal, kayak gitu ya. Itu diucapkan misalkan kita dalam kondisi sedih, kayak gitu kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, kayak gitu. Tapi dalam kondisi sedih, maka itu sebenarnya bukan wujud syukur, tapi itu adalah bentuk ini tadi hamidun, menjadi orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisinya. Artinya ketika kita dapat musibah atau ujian, kita tetap memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ujian kepada kita, menunjukkan kuasanya sehingga kita diberi ujian ataupun musibah, ya gitu. Jadi dari sini teman-teman bisa mengerti ya bahwasanya menjadi hamidun itu ya bersyukur, yaitu orang yang bersyukur itu berarti juga telah masuk menjadi hamidun, tapi belum genap kayak gitu ya. Jadi untuk menjadi hamidun itu juga harus bersyukur, yaitu ya ketika kita bersyukur itu kita mengucapkan alhamdulillah tadi itu kita telah menjadi hamidun. Tapi ketika dalam susah kita tetap bertahmid ya, kita tetap memuji Allah, kayak gitu. Makanya di sini terjadi terang ya teman-teman, bahwa syukur itu atas nikmat, tapi memuji Allah itu atas semua kondisi, baik dalam kondisi sedih, senang, itu kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian menjadi orang-orang yang hamidun, kayak gitu. Yang orang-orang yang hamidun itu adalah orang-orang yang telah dibeli oleh Allah dengan surga, kayak gitu ya. Dan di akhir ayat itu diterangkan, dan Allah itu siapakah yang lebih menepati
biahdihi janjinya minallah daripada Allah kayak gitu. Fastabsyiru maka bergembiralah kalian bibaikumu ya dengan jual beli kalian dengan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Nanti kelompok-kelompok berikutnya siapa aja yang dibeli oleh Allah dengan surga, teman-teman bisa baca di ayat 112 kayak gitu ya. Jadi demikian ya teman-teman, semoga terang ini saya menerangkannya. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Ya, orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmatnya. Itu diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Teman-teman, ini ayat ini dalam garut ya. Ini penting ini kita ketahui. Kadang-kadang ada orang yang mengeluh, aduh dagangannya misalkan kurang laku atau apa gitu. Ingat ini, ketika sudah mengeluh itu berarti tidak bersyukur. Padahal tadi itu kita diperintahkan untuk memuji Allah baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi tidak senang kayak itu ya. Di sini Allah berfirman, wa is ya, dan ingatlah ta'adzana ketika Allah itu mengizinkan. Di sini diartikan memaklumkan gitu ya. Rabbukum, Tuhan kalian itu memaklumkan kayak gitu ya. Lain ya. Lam huruf lam di situ adalah lam kosam kayak gitu ya. Allah bersumpah teman-teman di sini tuh. Jika itu adalah syarat kayak gitu, syakartum kalian tuh bersyukur. Jadi Allah bersumpah jika kalian itu bersyukur kayak gitu ya. La azidan lam berikutnya la azidan bila azidan lamnya itu adalah jawab kosamnya Allah. Azidan Allah itu akan menambah bagi kalian tuh nikmat. Nah, ini loh teman-teman. Jadi bersyukur ya, laku satu bersyukur, atau kemudian naik pangkat sedikit bersyukur, atau kemudian bisa melakukan amal menambah ibadah apa bersyukur itu. Jadi nanti oleh Allah dijadikan bertambah. Kenapa? Allah di sini sudah bersumpah kayak itu loh. Jika kalian memenuhi syaratnya apa bersyukur, Allah akan menambah kayak itu. Sudah bersyukur nggak bertambah, tunggu sebentar kayak itu ya. Jadi itu Allah itu ada masanya kayak gitu loh. Ada masanya yang telah Allah tetapkan kayak gitu loh. Tapi kalau kemudian ingkar wala in kafartum, dan jika kalian tuh ingkar inna adzabi lasyadid, sungguhnya Allah itu sangat keras. Syadid, adabnya itu lasyadid, sangat keras kayak itu. Jadi kalau kita mengeluh, misalkan jualan sudah ngeluh gini, cerita ke sana kemari, ingat adzabi lasyadid. Azab Allah itu sangat keras. Ya jangan bertanya kalau kemudian tambah hilang semua pelanggannya dan sebagainya. Bisa jadi karena kufur, dikasih sedikit tidak bersyukur kayak gitu, kasih banyak kira-kira apa mau bersyukur. Nggak tahu deh ya itu ya. Bahwa alam teman-teman, yang jelas syukur itu sebagaimana definisi tadi itulah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada pahala kalau kita itu melakukan itu, ada pahala kayak gitu ya, yang diberikan kepada hambanya kayak gitu. Itu yang kedua. Teman-teman rahimakumullah, nambah aja sedikit, berarti kesimpulannya ketika kita itu bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita. Dan kalau kemudian kita itu kufur atas nikmat yang Allah berikan, kufur itu maknanya bukan hanya sekedar kita tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah, itu tidak ya teman-teman. Tapi ketika kita itu ingkar kita atas nikmat yang Allah berikan itu adalah ketika kita menggunakannya di jalan yang tidak benar, kita semakin jauh dari Allah atau kemudian bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah bentuk ingkar atau kufur dari nikmatnya Allah. Jadi Allah memerintahkan bersyukur itu supaya kemudian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian semakin jauh dari ketaatan atau kemudian malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi ada ayat-ayat yang menjelaskan ketika kita bersyukur atas nikmat, maka kemudian Allah itu akan menjauhkan kita dari azab kayak gitu ya. Saya tunjukkan ayatnya aja ya teman-teman ya, karena ini waktunya sudah banyak nih kayaknya ya, dan masih ada satu bagian yang harus saya sampaikan. Saya tunjukkan ayatnya aja, nanti teman-teman baca sendiri. Teman-teman rahimakumullah,
Berikutnya adalah syukur sebagai ilmu penopang tazkiyatun nafs kayak itu ya. Teman-teman, kalau kita sudah tadi dari bahasan awal tadi ya, dari definisinya syukur kayak gitu ya, kita sudah bisa merasakan gitu ya dengan penjelasan tadi itu ke dalam hati kita. Karena maksud syukur ini adalah aktivitas hati sebagaimana ridho kayak gitu ya. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, karunia, rahmat dan rizki yang Allah berikan kayak gitu ya. Maka kemudian itu akan membersihkan pikiran kita teman-teman. Membersihkan pikiran kita bahwasanya rizki nikmat yang kita dapatkan itu atas hasil usaha kita sendiri kayak itu akan hilang dalam diri kita. Akhirnya kita akan oh iya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menjadi seperti Korun itu kan tidak mau bersyukur kayak gitu ya. Dia mengatakan apa rezeki yang dia dapatkan, harta yang banyak itu adalah hasil usaha dia. Itu diceritakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 78. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun." Shadaqallahul 'azim. Qala berkatalah Korun, innama sungguhnya uti tuhu ya. Aku tuhnya di situ adalah domir aku itu uti diberi kayak gitu ya. Harta maksudnya ya. Aku diberi harta ini kayak itu yaitu ala ya. Atas ilmu indi pada diriku itu. Jadi Korun itu merasa bahwasanya dia itu dapat harta yang banyak, nikmat yang banyak itu adalah atas usahanya sendiri, atas ilmu kepandainya dia sendiri kayak itu loh. Dia tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu loh. Maka kemudian ketika ini berarti kan pemikirannya keliru, pemikirannya Korun itu keliru gitu loh. Dia nggak bersyukur gitu, tidak melakukan aktivitas syukur yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita itu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita kayak gitu ya, atas misalkan usaha kita, kerja kita, kemudian dapat penghasilan yang banyak, atau kemudian dapat naik pangkat, atau kemudian melakukan usaha yang lainnya, kemudian dapatkan karunia kayak gitu ya. Kemudian kita bersyukur, itu akan menghilangkan pemikiran yang demikian tadi itu. Nah, ketika pemikiran kita sudah benar, sudah bersih teman-teman, maka kemudian pengaruh ke perasaan kita. Akhirnya perasaan kita itu bersih. Ya, dengan syukur itu menghilangkan perasaan dalam hati kita, rasa sombong, ya, kufur nikmat, bangga, angkuh, itu akan hilang. Kenapa? Karena tadi itu, ini nikmat dari Allah kayak itu. Dengan nikmat ini Allah memerintahkan kita untuk kemudian menampakkannya dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kayak itu. Maka kemudian tidak seperti Korun tadi itu kan nggak mau bersyukur kayak itu ya. Maka kemudian di ayat berikutnya ayat 76 itu Allah terangkan kayak gitu ya. Dia jadi sombong, angkuh itu ya. Allah di situ berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin." Shadaqallahul 'azim. Teman-teman, saya langsung ke akhir ayat ya. Ini sudah berganti 2:30 gitu ya. Di situ itu diterangkan di ayat ini bahwasanya Korun itu ya dengan hartanya itu menjadi zalim kepada kaumnya kayak gitu ya. Fabago durhaka, maka dia itu durhaka kayak itu ya, malah zalim kepada kaumnya kayak itu ya. Hartanya itu sampai nggak bisa sampai dijunjung oleh orang-orang yang kuat kayak itu, dipikul oleh orang kuat kayak gitu ya, hingga kemudian dia itu menjadi terlalu bangga kayak gitu ya, atas nikmat itu kayak gitu loh. Maka kemudian di akhir ayatnya Allah menerangkan, innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul farihin, tidak suka, tidak senang pada orang-orang yang farihin, membanggakan diri kayak gitu. Jadi ini Korun nggak mau bersyukur, akhirnya hilang dalam pemikiran dia bahwa hartanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam hatinya perasaannya tumbuh rasa bangga, sombong, angkuh kayak gitu. Terus kemudian teman-teman,
Ya, berikutnya efek keperbuatan kita apa? Ketika kita bersyukur, maka efek perbuatan kita itu tidak akan menampakkan nikmat itu dalam kemaksiatan. Kita tidak akan flexing. Sekarang kan lagi rame orang flexing nih, orang-orang yang menampakkan kekayaannya lewat media sosialnya, entah YouTube-nya, Instagram-nya, atau TikTok-nya, ataupun apapun lah itu kayak gitu yang medsos yang ada saat ini. Kita tidak akan flexing seperti korun kayak gitu ya. Jadi flexing itu sudah ada teman-teman sejak zamannya Nabi Musa, yaitu korun. Korun itu sudah flexing teman-teman. Gak main-main. Kalau sekarang mungkin teman-teman belum tentu kekayaannya sama seperti korun kayak gitu ya. Jadi flexingnya korun itu dalam rangka apa? Membanggakan diri, menyombongkan diri, pamer kayak itu. Jadi kalau orang bersyukur itu gak akan pamer. Gak akan flexing sama gimana korun. Flexingnya korun itu diterangkan teman-teman ya. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 79. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya qarunu innahu ladu haddin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Fakhoroja, maka keluarlah korun itu ala qaumihi kepada kaumnya ya, fi zinati ya, dalam zina perhiasannya, kemegahannya. Jadi korun itu flexing teman-teman, dia pamer, menampakkan keluar kepada kaumnya dengan berbagai macam kekayaan yang dia miliki kayak gitu ya. Ini flexingnya korun diterangkan di ayat ini kayak gitu ya. Sampai kemudian orang-orang yang melihat itu pengen seperti korun kayak gitu ya. Melek kayak gitu kok, seperti korun kaya, dipamerkan kayak gitu ya. Bahkan itu kan dia diikuti oleh para pengawalnya dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi kemudian apa yang Allah timpakan kepada korun kayak gitu ya, atas flexingnya itu tadi, itu diterangkan oleh Allah di ayat berikutnya. Teman-teman rahimakumullah, ayat 81 itulah buah dari flexingnya korun kayak gitu ya. Allah di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardha fama kana lahu min fi'ati yanshurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntashirin. Shadaqallahul 'adzim. Fa khasafna, maka kami benamkan bihi, dengan harta yang dibawa tadi itu oleh korun tadi itu, wabidarihi, dan juga rumahnya, ardo, ke dalam bumi. Itulah azab yang telah Allah terangkan di ayatnya sebelumnya tadi itu dalam Quran surah surah Ibrahim. Siapa yang kemudian kufur maka sungguhnya azab Allah itu sangat keras kayak itu. Dan ini salah satu buktinya, korun dan rumahnya, hartanya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi kayak gitu. Maka kemudian teman-teman, apabila kita mendapatkan rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah, nikmatnya Allah, rezekinya Allah, apapun itu bentuknya yang menyenangkan hati kita, maka segera ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pikiran kita bersih dari pemikiran yang keliru, hati kita juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amaliyah perbuatan kita itu pun juga menjadi perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya teman-teman ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita mudah untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, akhirnya mari kita akhiri kajian online ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.